And it fell on. I'll take and I'll roll it on again. That boy in my very own yard side. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pendeta satu-satunya di kampung ini bernama Rebecca, di mana ia sedang melakukan persiapan untuk membaptis seorang bayi yang baru lahir agar bisa sepenuhnya login ke dalam agamanya. Sementara di sisi lain, seorang bocil bersetelan malaikat ruyuk bernama Grace terlihat sedang sibuk melakukan sesuatu. On her behalf, and instead turn towards me. Kira-kira apa yang sebenarnya bocil ini lakukan? Hey. Singkat waktu, Rebecca yang baru tiba pun panik saat anaknya terluka digigit kelinci. Rupanya Grace merupakan anak dari pendeta Rebecca dan juga suaminya yang bernama Henry. Mereka pun menanyakan alasan Grace yang berpakaian seperti Mimi Peri. Grace pun menjelaskan jika kostum ini merupakan persiapan untuk menyambut pesta panen. Di tengah keheranan, Grace meminta ibunya untuk mengenakan kostum jubah seperti orang-orang karena cenah hal itu merupakan tanda terima kasih pada roh leluhur. Namun Rebecca yang taat agama jelas menolaknya karena hal tersebut merupakan sebuah kemusyrikan. Akan tetapi ia yang merupakan warga baru berusaha menghormati budaya yang ada di desa ini dan pergi untuk menghadiri perayaan yang selalu digelar setahun sekali di desa ini. Sementara di sisi lain, seorang pria bernama Abney sedang bersiap untuk memimpin acara pesta panen. Di tengah meriahnya pesta, para pengunjung diminta untuk tenang karena sang Lord of Misrule akan tiba. Answered your call. Rupanya Abney berperan sebagai Lord of Misrule, sosok yang dipercaya leluhur sebagai pelindung desa ini. Lalu dalam pidatonya, Lord of Misrule akan mengusir sosok roh jahat yang dipercaya sebagai sosok pembawa wabah tanaman bernama Galogog. Singkat waktu, malam pun poek. Pesta perayaan masih berlangsung sampai malam. Para warga pun pergi ke lapangan untuk mengelilingi api unggun karena cenah hal ini dipercaya mampu mengusir sosok Galogog. Di tengah meriahnya pesta, sontak Rebecca pun panik saat anaknya hilang entah kemana. Di tengah kepanikan, Rebecca pun bertanya pada teman kelas Grace bernama Bioni yang sedang komat kamit. Namun Bioni berkata jika saat ini Grace sudah pergi bersama Galogog. Di tengah keheranan, Rebecca yang panik memberitahu Henry. Namun Henry dengan tenangnya berkata jika tadi ia melihat Grace pergi ke Ruyuk bersama seseorang berkostum Galogog. Sontak Rebecca pun heran saat melihat gapura Ruyuk dengan gantungan-gantungan aneh. Namun saat Rebecca melangkah, ia malah terjatuh ke dalam gawir dan seolah-olah apa yang ia lihat hanyalah genjutsu semata. Di hari kedua perayaan, mereka yang kehilangan Grace berusaha melaporkan hal tersebut pada polisi. Dan setelah meminta keterangan Rebecca, pihak kepolisian yang telah menyelidiki TKP sama sekali tidak menemukan gapura aneh yang Rebecca katakan. Mendengar hal itu sontak membuat Rebecca kebingungan sekaligus keheranan. Singkat waktu, Rebecca pun turut membantu polisi untuk mencari keberadaan Grace.
Sontak Rebecca pun syok parah saat menemukan sebuah kostum sayap mimi peri yang diduga milik anaknya. Di tengah pencarian, Rebecca mendapat telepon dari Henry dan menyuruhnya untuk segera pulang karena pihak kepolisian telah menemukan sesuatu. Setibanya di rumah, ia langsung diperlihatkan sebuah rekaman pesta perayaan panen dari seorang YouTuber. Rupanya sebelum hilang, Grace diajak oleh seorang pria berkostum galogok ke suatu tempat. Setelah memperlihatkan video tersebut, pihak kepolisian yang sudah mendapatkan ciri-ciri pria tersebut akan segera melakukan penangkapan. Di malam harinya, terlihat Henry dan Rebecca berusaha menenangkan diri dengan pergi ke O'John's Bar. Terrible thing that's happened, but Back in no time. Di bar, seorang abah yang mengetahui tragedi yang Rebecca alami mengatakan jika sosok yang memakai kostum galogok adalah seorang pria bernama Derry. Dan menurut rumor, Derry memiliki kepribadian yang cukup aneh. Bahkan hingga saat ini, Derry selalu mengasingkan diri dengan tinggal di peternakan milik kakeknya yang berada di ujung desa. Rebecca pun diberitahu jika Derry memiliki tato bergambar segitiga. Mendengar hal itu, Rebecca langsung mengajak Henry untuk pergi ke peternakan Derry. Setibanya di peternakan, mereka pun berpencar untuk melakukan pencarian. What are you doing on my property? Dirasa orang ini adalah kakeknya Derry, Rebecca pun langsung menanyakan keberadaan cucunya. Namun dengan gelagatnya yang aneh, si kakek pun meminta Rebecca untuk segera pergi. Derry ain't here. Derry? Sontak Rebecca pun syok parah saat menemukan ruangan yang terlihat seperti ruang pemujaan. Singkat waktu, Rebecca yang kelelahan memutuskan untuk tidur di kamar Grace. Rupanya semua itu hanyalah mimpi. Namun dirasa sebuah petunjuk, Rebecca pun berencana melakukan sesuatu. Di hari ketiga, Rebecca mengundang para warga untuk melakukan doa bersama atas hilangnya Grace. Dan untuk kali ini, ia berharap diberi kemudahan untuk menemukan anaknya. No, there will be no hope from your Lord. Di tengah doa, tiba-tiba Abney menolak dan berkata jika hilangnya Grace merupakan sebuah takdir yang sudah menjadi bagian tradisi di desa ini. Sepulangnya dari gereja, Henry dan Rebecca kedatangan sanak keluarganya yang bertujuan untuk menghibur kegelisahan mereka. Hingga tak lama kemudian datang dua emak-emak bernama Miri dan Ida yang turut meramaikan suasana dengan mengadakan acara prasmanan. Sementara di sisi lain, Abney terlihat melakukan sesuatu yang aneh di rumahnya. Apakah Abney sedang melakukan santet? Kembali ke rumah Rebecca, Miri yang akan memasak tiba-tiba heran saat telurnya malah busuk. Ia pun meminta Ida untuk mengambilkan telur lain di kandang. Sontak Ida pun kebingungan karena ayam peliharaan tidak bertelur sama sekali. Oh my god! Sontak Ida pun syok parah saat melihat sosok mengerikan yang sedang mukbang ayam peliharaannya. Dari kejadian itu, Ida pun terlihat kena mental yang mendalam. Singkat waktu, Rebecca yang pulang dari pasar tiba-tiba heran saat melihat setiap rumah warga memiliki toples dengan cairan berwarna merah. Tak cuma itu, ia pun heran saat melihat poster yang menyatakan acara pembakaran manusia. Di tengah tanda tanya segede gaban, ia pun kaget saat melihat Ida hujan-hujanan dan linglung seperti caleg yang gagal dapat kursi. Lantas ia langsung mengantarkan Ida ke rumahnya.
Setibanya di rumah, mereka pun heran dengan Ida yang terlihat ngelantur gak jelas. Dirasa telah terjadi sesuatu, Rebecca berusaha memberikan doa perlindungan untuk Ida. No, Ida, love. I don't think he'd like that at all. Are you afraid, Rickett? Look at him. The Lord is my shepherd. Look at him! My God. Bisa kita lihat, Ida pun ketakutan setelah melihat sosok yang ia temukan di kandang ayam. And he waits. Beberapa saat kemudian, Miri pun berniat mengatakan sesuatu pada Rebecca jika sebenarnya hal aneh yang terjadi menimpa Ida merupakan efek dari pesta perayaan panen kemarin. Melihat Rebecca yang kebingungan, Miri pun menunjukkan sebuah cerita rakyat yang dipercayai oleh para warga di desa ini, di mana pada tahun 1621 ada seorang pria bernama Tobias Brown yang mengaku telah dihubungi oleh arwah bernama Galogog, dan Galogog berjanji akan memberkati kota ini dengan keajaiban, namun dengan syarat para warganya harus membuat lumbung hitam yang diisi oleh satu anak terpilih untuk dipersembahkan pada Galogog. Lalu Miri pun berkata jika sebenarnya Grace bukanlah anak pertama yang hilang di festival perayaan, karena 12 tahun yang lalu anaknya Abney bernama Thomas dinyatakan hilang setelah mengikuti pesta perayaan panen, dan hingga saat ini jasad si Thomas belum ditemukan. And Grace for a walk. To the Black Barn, you go! Singkat waktu, Rebecca yang penasaran menemui Abney untuk menanyakan kronologi hilangnya Thomas 12 tahun lalu. Di dalam rumah, tanpa basa-basi Abney berkata jika Thomas yang hilang merupakan sebuah persembahan untuk roh Galogog. Akan tetapi Rebecca yang lebih takut anaknya diculik sindikat mafia merasa jika hal ini tidak ada kaitannya dengan cerita rakyat zaman dulu. Namun Abney yang percaya dengan mitos tersebut berniat menunjukkan beberapa tanda persembahan pada roh Galogog, di mana tanda yang pertama yaitu hadiah darah yang disimpan di dalam toples, lalu yang kedua boneka rambut untuk mengikat jiwa, tanda ketiga api membara seperti pertunjukan api unggun di pesta perayaan, dan tanda terakhir yaitu gerhana bulan di tengah malam tepat di atas lumbung hitam. Jika hal itu sudah dipenuhi, keajaiban yang dijanjikan Galogog akan terjadi. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba Rebecca mendapat telepon dari Henry yang mengabarkan jika pihak kepolisian telah gagal menangkap Derry yang diduga sebagai si penculik. Di malam harinya, Rebecca yang penasaran memutuskan pergi ke hutan untuk memastikan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Sontak Rebecca pun kaget saat melihat sosok Galogog di dalam hutan. Di tengah kepanikan, Rebecca mendengar suara seseorang. Derry! Stop looking for us! Stop! Derry! Betapa syoknya Rebecca saat ia melihat gubuk dengan hiasan manusia yang dijadikan lilin. Namun seketika gubuk itu hilang saat tersapu kabut. Di tengah kengerian, ia pun memutuskan untuk pulang. Di hari keempat, Rebecca kembali menanyakan keberadaan anaknya pada Bioni yang diduga menyembunyikan sesuatu. Mendengar hal itu, dengan songongnya Bioni dan circle-nya meminta Rebecca untuk tidak ikut campur. Do you know what this is? No, No, wait. Setelah congor songongnya digaplok, Rebecca pun menanyakan aktivitas yang selalu mereka lakukan bersama Grace di sekolah. Lantas Bioni berkata jika semua ini adalah ekskul yang dinamakan Klub Alam. Mendengar hal itu, Rebecca menanyakan di mana biasanya mereka selalu berkumpul. Setelah melihat foto Abney bersama para bocil, Rebecca pun curiga jika Abney telah melakukan doktrin sesat pada anak-anak ini. Dan menurut Bioni, siapa saja yang terpilih menjadi malaikat panen akan mendapatkan sesuatu yang tak pernah mereka dapatkan. Dan tahun ini, Bioni berkata jika Grace lah yang terpilih sebagai malaikat panen dan sedang berada di lumbung hitam bersama Galogog. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba Rebecca mendengar suara ayahnya Bioni.
Sontak George pun kesal pada Rebecca setelah mendapat laporan jika Rebecca telah menggaplok anaknya. Di tengah percekcokan, Rebecca meminta George untuk segera menelepon polisi karena Abney telah mendoktrin para bocil untuk menjadi tumbal sekte sesat. Namun George malah mendukung ritual yang dilakukan Abney karena mereka percaya akan mendapat keberkahan. Dan nanti malam Rebecca diminta hadir ke upacara lilin untuk melepaskan Grace pada Galau Gog. Look at this. Sekembalinya ke rumah, Rebecca pun langsung memberitahu semua tentang ritual sesat yang Abney ajarkan pada anak-anak dan warga di desa ini. Mendengar hal itu, Henry pun berencana melaporkan hal ini pada kepolisian. Namun Rebecca yang tak ingin membuang waktu memutuskan untuk pergi ke upacara lilin guna mencari keberadaan Grace. Melihat kehadiran Rebecca, si ketua sesat Abney bergegas melakukan upacara lilin untuk menutup malam terakhir pesta panen. All is as one. What have you done with my daughter? Setelah congornya digablok, Abney masih tetap santuy meminta Rebecca dan Henry untuk pergi saja karena dirasa hanya mengganggu upacara yang sedang mereka lakukan. Di rumah, Henry yang merasa ngeri mengajak Rebecca untuk pergi dari kota ini dan mencari bantuan. Akan tetapi di tengah kepanikan, tiba-tiba saja Derry muncul dan meminta Rebecca untuk waspada karena saat ini para warga sesat sedang berusaha untuk menangkap mereka semua. Dirasa Derry mengetahui sesuatu, Rebecca menanyakan cara untuk pergi ke lumbung hitam. Lantas Derry berkata jika cara satu-satunya yaitu memberikan jiwa pada roh Galau Gog. Hingga di tengah perbincangan, Henry pun ditangkap komplotan sekte sesat. Dirasa tak ada cara lain, Derry pun mengalihkan perhatian agar Rebecca bisa lolos. Sontak Rebecca pun syok parah saat melihat Derry dieksekusi tepat di hadapannya. Singkat waktu, Rebecca yang tersadar ditemui oleh Abney dan berkata jika perjalanan ritual hampir selesai dan kini Abney berniat menunjukkan lilin pembuka untuk memulai persembahan. Melihat suaminya disekap, Rebecca pun merasa jika hal buruk akan terjadi. I give myself, I bleed. Bagaikan Ghost Rider, Henry pun modar dengan kepala yang menyala-nyala. Beberapa saat kemudian, Abney memaksa Rebecca untuk menganut ajaran yang mereka percayai dengan cara menyanyikan lagu persembahan. Dirasa tak ada cara lain, Rebecca pun akhirnya melakukannya. All is as one. All is as one. Likewise on Setelah menyanyikan lagu sesat, Rebecca diminta Abney untuk pergi ke lumbung hitam dan melepaskan Grace pada Galau Gog untuk selamanya. Setelah menemukan Grace, Rebecca bergegas mengajaknya untuk pergi dari tempat ini. Namun dengan gelagat yang aneh, Grace berkata jika kita tidak bisa pulang tanpa persembahan.
Please and pour upon the riches of your grace by the anointed spirit. Kira-kira apa yang dilakukan Rebecca? Setelah berhasil membawa Grace kembali, sontak Abney pun kecewa dengan Rebecca yang malah membatalkan persembahan. Lantas Rebecca berkata jika dirinya telah melakukan sesuatu yang tak bisa Abney lakukan. Karena sebenarnya ketika anak Abney yaitu Thomas menjadi tumbal pada sosok Galaugog, Abney yang dipanggil tidak mampu menghadapi rasa takut untuk bertemu dengan Galaugog dan malah melakukan ritual aneh untuk terus menghindari Galaugog. Dan kini Rebecca yang mampu menemui sosok itu berhasil memohon dan ditunjuk sebagai Misrul selanjutnya. Mendengar hal itu sontak membuat semua orang terperangah, dan kini Rebecca yang menjadi ketua meminta para warga untuk mengorbankan Abney. Di keesokan harinya, Rebecca kembali memimpin ibadah dan mengajak semua orang untuk berdoa. Namun saat Grace datang, bisa kita lihat tangan Rebecca tidak seperti biasanya dengan kuku-kuku hitam yang panjang. Apakah itu merupakan efek dari Rebecca yang menyanggupi dirinya sebagai Misrul? Namun sayangnya film pun sudah berakhir. Bagaimana? Masih bingung? Sini gue jelasin. Seperti yang kita tahu, Rebecca berhasil mengungkap sebuah fakta di mana semua ini merupakan ajaran sesat yang dilakukan Abney pada para warga, di mana ia yang mengaku sebagai Misrul terus melakukan pengorbanan untuk menenangkan jiwa Galaugog. Namun pada kenyataannya, Misrul adalah sosok yang berani menanggung kutukan agar desa tidak mengalami musibah, dan Abney tidak berani melakukan hal itu. Namun bedanya, Rebecca berani menanggung semuanya asalkan anaknya selamat dan warga desa tidak melakukan hal yang sesat lagi. Dan bisa kita lihat, efek awal Misrul sudah terjadi pada tangan Rebecca. IMDb untuk film ini adalah 5,1 dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai itu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Lord of Misrul 2023. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.